Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pandi Al-Ghifari. Kali ini saya akan menerapkan akan menjelaskan penerapan CSA pada tanaman tomat atau pada sektor ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim berpengaruh signifikan terhadap produksi pertanian. Ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen. Studi ini mengkaji hubungan antara perubahan iklim, produksi pertanian, ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk survei rumah tangga, wawancara dengan informan kunci, dan diskusi kelompok terarah yang dilakukan di kelompok tani dan Gapoktan di Kecamatan Pejagoan. Studi telah menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan penurunan hasil panen yang menyebabkan kerawanan pangan dan penurunan pendapatan dan peluang mata pencaharian bagi kelompok tani, sehingga bisa menyebabkan penurunan ketahanan pangan. Studi juga menemukan bahwa masyarakat tani telah menggunakan berbagai strategi adaptasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Namun, strategi-strategi ini belum cukup untuk sepenuhnya mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat tani desa. Oleh karena itu, perlu strategi adaptasi yang efektif untuk membantu petani mengatasi dampak perubahan iklim. Selain itu, temuan penelitian menunjukkan perlunya lebih banyak kegiatan yang lebih intens dalam penelitian dan pemantauan perubahan iklim, terutama di tingkat lokal. Lebih intens dalam penelitian dan pemantauan perubahan iklim, terutama di tingkat lokal, agar lebih memahami dampak perubahan iklim terhadap petani dan juga untuk memberikan informasi mendasar untuk pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian untuk apa itu Climate Smart Agriculture? Jadi definisi dari CSA sendiri yaitu pendekatan inovatif untuk mengatasi tantangan perubahan iklim di sektor pertanian dengan 3 tujuan utama. Yaitu 3 tujuan utama CSA diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, dan yang kedua, memperkuat ketahanan sistem pertanian, yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca. Penjelasan, CSA adalah pendekatan penting untuk memastikan produksi pertanian tetap optimal meskipun ada perubahan iklim. Fokusnya adalah menciptakan sistem pertanian yang efisien dan ramah lingkungan. Pentingnya CSA untuk budidaya tomat. Budidaya tomat sangat terpengaruh oleh perubahan suhu dan curah hujan. CSA memberikan strategi yang relevan untuk menjaga produktivitas meski di tengah perubahan iklim. Tanaman tomat bergantung pada kondisi lingkungan yang stabil, seperti suhu dan kelembapan. Perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim sehingga mengganggu pertumbuhan dan hasil panen. Jadi budidaya tomat itu harus ditanam atau harus di tempat atau di kondisi lingkungan yang stabil seperti suhu dan kelembapan. Jika suhu dan kelembapan tidak stabil, maka dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan maupun hasil panen dari tanaman tomat tersebut. Jadi penting untuk memperhatikan kondisi lingkungan yang akan ditanami tanaman tomat. Dan CSA ini menawarkan solusi berkelanjutan untuk menghadapi tantangan tersebut. Jadi tadi adalah contoh masalah yang bisa diatasi dengan menerapkan CSA di sektor pertanian tanaman tomat. Dampak perubahan iklim pada budidaya tomat. Yang pertama, jika curah hujan tidak menentu, maka tanaman tomat akan stres akibat kelebihan atau kekurangan air. Jadi jika curah hujan tidak menentu, otomatis hujan tersebut bisa seminggu penuh itu hujan terus. Jadi tanaman tomat terlalu mendapat banyak air sehingga tanaman tomat tersebut stres akibat kelebihan air tersebut. Dan jika cuaca
tiba-tiba menjadi panas selama seminggu penuh, itu juga bisa mempengaruhi untuk tanaman tomat tersebut. Tanaman tomat menjadi stres dan mungkin menjadi layu, bahkan buahnya itu kecil-kecil. Yang kedua ada suhu ekstrim. Buah menjadi kecil atau tidak matang sempurna. Jadi suhu ekstrim dapat mempengaruhi pembuahan dari tanaman tomat tersebut, yang dimana tanaman tomat tidak berbuah dengan besar dan dengan sempurna, namun tanaman tomat tersebut berbuah kecil dan kurang sempurna. Kematangannya juga tidak sempurna begitu. Kemudian untuk serangan hama meningkat. Jadi jika perubahan iklim pada budidaya tomat itu terjadi, itu serangan hama itu meningkat dan bisa menambah biaya pengendalian hama gitu. Jadi yang tadinya hama itu cuma 20%, saat terjadi perubahan iklim itu hama meningkat bisa jadi 60% atau bahkan lebih gitu, yang otomatis kita juga menambah biaya untuk pengendalian hama tersebut begitu. Dan kemungkinan juga ada jenis hama baru yang mengganggu tanaman tomat tersebut karena iklimnya sudah berbeda dengan sebelumnya. Jadi dari yang materi tadi itu menunjukkan tantangan nyata yang dihadapi petani tomat. Ini penting untuk memahami mengapa perubahan cara bertani itu diperlukan. Jadi CSA itu juga penting untuk membantu petani untuk mengendalikan atau merawat tanaman tomat tersebut gitu. Kemudian strategi CSA pada budidaya tanaman tomat. Yang pertama itu ada pemilihan varietas tahan iklim. Jadi varietas yang dipilih tahan iklim varietas yang dipilih itu yaitu varietas unggul yang lebih tahan terhadap kekeringan, penyakit atau suhu tinggi. Jadi di saat kita memiliki varietas unggul tersebut, jika kita menghadapi kekeringan atau cuaca ekstrim atau suhu tinggi dan juga penyakit terhadap tanaman tersebut itu bisa lebih tahan, bisa lebih bersurvive, bisa lebih survivable dan bisa tahan terhadap apa yang dihadapinya saat itu. Jika kita tidak memilih varietas yang tidak unggul atau yang biasa aja, itu mungkin jika mengalami kekeringan, tanaman tomat tersebut langsung akan mati dan layu dan mungkin tidak bisa panen begitu. Kemudian untuk penyakit, mungkin jika varietas yang kita gunakan itu tidak unggul, itu penyakit jadi lebih gampang atau mudah untuk menyerang tanaman tomat ini. Dan suhu tinggi. Dan di suhu tinggi ini jika varietas juga tidak unggul, itu dapat mempengaruhi sekali ya jika suhu tinggi. Karena jika suhu sangat panas itu maka tanaman yang kekurangan air akan layu dan kemungkinan mati gitu. Jadi pentingnya pemilihan varietas tahan iklim itu ya tadi itu supaya tahan terhadap kekeringan, penyakit dan maupun suhu tinggi begitu. Kemudian ada pengelolaan air yang efisien. Pengelolaan air efisien itu seperti contohnya irigasi tetes yang memastikan tanaman mendapat air secara optimal tanpa pemborosan. Jadi irigasi tetes itu cukup sistem irigasi yang meneteskan air secara perlahan ke akar tanaman. Jadi sistem ini tuh cocok untuk di daerah kering atau sulit air dan dapat atau dengan mudah diterapkan di lahan yang sempit gitu. Dan untuk manfaat dari irigasi tetes ini itu banyak diantaranya itu seperti hemat air yang sudah disebutkan tadi, kemudian hemat waktu karena kita tidak perlu membagi-bagi waktu lagi untuk melakukan penyiraman karena sudah menggunakan irigasi tetes tersebut gitu. Tenaga kerja juga lebih hemat dan biaya yang pasti ya. Kemudian mengurangi penguapan.
Yang ketiga, kemudian membantu menjaga kelembapan tanah agar selalu tetap basah dan tidak kekeringan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Jadi kuantitas hasil panen bisa lebih maksimal dengan kita menggunakan irigasi tetes tersebut. Karena bisa dipastikan kita tidak telat untuk menyiram atau memberikan air pada tanaman-tanaman tersebut, begitu. Jadi dua strategi ini tuh penting untuk menyesuaikan budidaya tomat dengan tantangan perubahan iklim. Pemilihan varietas dan irigasi sangat berdampak pada hasil panen. Jadi jika salah pemilihan varietas dan salah pengelolaan air dan salah melakukan pengelolaan air, itu dapat mempengaruhi hasil panen gitu, dan itu sangat berdampak, apalagi untuk pemilihan varietas dan pengelolaan air gitu khususnya. Karena jika kita salah memilih varietas tanaman tomat tersebut, itu tanaman tomat tersebut kemungkinan tidak akan tahan lama dan memerlukan perawatan yang lebih intens gitu. Dan jika pengelolaan air kita itu tidak efisien, itu kita bisa membuang-buang air, boros air, terus membuang-buang waktu, dan juga kemungkinan bisa telat siram gitu. Jadi air dan kelembapan tanah yang ada di tanaman itu bisa berkurang atau malah kekeringan begitu. Kemudian strategi CSA pada budidaya tanaman tomat, ini bagian yang kedua. Jadi ada pemupukan berkelanjutan. Jadi pemupukan berkelanjutan itu seperti penggunaan pupuk organik yang dapat membantu menjaga kesuburan tanah tanpa merusak lingkungan. Jadi seperti pupuk organik dan anorganik ya, dia itu beda terletak pada bahan bakunya, proses pembuatannya, dan dampaknya pada lingkungan gitu. Jadi kalau pupuk organik itu berasal dari bahan-bahan organik, contohnya seperti sisa hewan dan tumbuhan, terus kompos dan pupuk kandang. Dan pupuk anorganik itu berasal dari kimia sintetis seperti amonia, fosfat, dan kalium gitu. Dan juga untuk dampak pupuk organik itu lebih ramah lingkungan karena dapat diurai oleh mikroorganisme dan tanaman. Sedangkan pupuk anorganik itu dapat menyebabkan kerusakan tanah dan mencemari air jika digunakan secara berlebihan. Dan dampaknya pada tanaman itu, pupuk organik itu membantu meningkatkan pertumbuhan vegetatif, sistem akar, dan produksi buah dan biji. Jadi lebih bagus menggunakan pupuk organik gitu dibanding anorganik, karena di anorganik itu dampaknya pada tanaman tuh tidak sepenuhnya dapat digapai oleh tanaman, dapat diterima oleh tanaman begitu. Kemudian yang berikutnya itu ada tanaman penutup dan agroforestry. Tanaman penutup dan agroforestry, yaitu melindungi tanah dari erosi, mempertahankan kelembapan, dan mendukung ekosistem lokal. Jadi penjelasannya itu, strategi ini berfokus pada pengelolaan tanah dan berkelanjutan jangka panjang. Tanaman tertutup juga dapat meningkatkan hasil tomat dan menciptakan kondisi tanah yang ideal. Begitu. Kemudian yang berikutnya ada teknologi pendukung CSA. Jadi seperti sensor suhu dan kelembapan yang berguna untuk memantau kondisi lingkungan secara akurat untuk pengambilan keputusan. Jadi jika kita memiliki teknologi sensor suhu, kita itu dapat melakukan atau merekayasa suhu yang ada di sekitar tanaman tersebut. Contohnya seperti yang digunakan di dalam SGH gitu. Jadi jika suhu tersebut itu melewati batas pada umumnya seperti 35 derajat atau lebih, itu maka SGH dengan sistem teknologi sensor suhu itu dapat menurunkan suhu tersebut dengan melakukan pengembunan begitu. Jadi dengan melakukannya pengembunan itu bisa menurunkan suhu yang ada di dalam SGH tersebut, dan juga dapat mengontrol kelembapan yang ada pada sekitar lingkungan
tanaman tomat tersebut begitu. Kemudian ada greenhouse, melindungi tanaman dari cuaca ekstrim. Ya, jadi greenhouse ini tertutup dan dia melindungi dari yang pertama itu cuaca ekstrim, kemudian dia itu melindungi dari hama atau penyakit. Karena umumnya itu greenhouse itu bersifat netral. Karena di dalam itu benar-benar benar-benar bersih dari penyakit maupun dari suhu ekstrim gitu. Dan di dalam SGH tersebut jika suhu itu terlalu tinggi itu dapat diturunkan oleh sistem yang ada di SGH tersebut begitu. Kemudian ada aplikasi digital membantu petani merencanakan kegiatan berdasarkan data cuaca. Jadi dengan aplikasi digital ini petani itu bisa tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus direncanakan berdasarkan data cuaca yang sudah ada gitu. Jika dia memiliki aplikasi digital, otomatis dia tuh tahu data cuaca apa yang akan terjadi di hari berikutnya atau di kemudian hari begitu. Jadi para petani ini bisa merencanakan sesuatu atau melakukan sesuatu di kemudian hari gitu. Bisa melakukan, bisa memprediksi dan melakukan yang terbaik untuk tanaman tomat ini. Jadi teknologi pendukung CSA ini menjadi kunci penerapan sensor dan greenhouse membantu petani meminimalkan resiko dan mengoptimalkan produktivitas. Kemudian ada keuntungan penerapan CSA. Yang pertama itu ada produktivitas lebih stabil meskipun ada perubahan cuaca. Ya. Dengan penerapan CSA ini walaupun ada perubahan cuaca yang sangat tiba-tiba atau dadakan begitu, itu produktivitasnya itu bisa stabil gitu. Jadi tidak tidak seperti yang tanaman yang tidak menggunakan CSA gitu, yang tidak menerapkan CSA pada sektor pertaniannya. Yang jika mengalami perubahan cuaca yang tiba-tiba itu dapat mempengaruhi produktivitas dari tanaman tersebut begitu. Kemudian lebih efisiensi sumber daya. Air dan pupuk digunakan lebih hemat. Nah, untuk penggunaan penerapan CSA ini kita juga bisa menghemat air dan pupuk karena kita sudah menerapkan teknologi di dalamnya gitu. Yang sudah kita atur dan sudah kita dosis sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan dari tanaman tomat tersebut. Begitu. Jadi kita tidak boros air, kita tidak mengeluarkan biaya yang berlebih begitu. Jadi kita bisa lebih efisiensi bisa lebih efisiensi air yang ada di sekitar dan juga menghemat pupuk dan menghemat biaya juga. Dan CSA ini membantu petani mempertahankan hasil panen meskipun menghadapi tantangan iklim. Begitu. Jadi petani yang menerapkan CSA ini itu bisa mempertahankan hasil panen walaupun iklim atau tantangan iklim itu sedang berjalan gitu. Bisa dihadapi karena para petani yang menggunakan penerapan CSA ini begitu. Dan efisiensi penggunaan air dan pupuk juga menekan biaya produksi. Kemudian ada pengurangan dampak lingkungan melalui teknik yang ramah lingkungan. Pengurangan dampak lingkungan yang melalui teknik yang ramah lingkungan gitu. Kemudian ada ketahanan terhadap perubahan iklim sehingga petani lebih siap menghadapi resiko cuaca. Jadi setelah menerapkan sistem CSA ini itu tanaman-tanaman yang menggunakan CSA ini itu jadi lebih tahan terhadap perubahan iklim dan juga bisa menghadapi apa yang sedang terjadi saat itu gitu tanaman-tanaman tersebut. Jadi lebih tahan, lebih punya survivable dan juga lebih lebih tahan lah intinya ya tadi lebih tahan. Jadi sehingganya itu para petani nggak terlalu kepikiran untuk
menghadapi resiko cuaca tersebut, resiko perubahan iklim tersebut gitu. Dan lebih siap yang pasti ya, dia lebih siap, tidak khawatir dengan apa yang terjadi. Mungkin ya bakal dilihat tapi nggak sekhawatir jika dia tidak menggunakan penerapan CSA gitu. Jadi penjelasannya itu manfaat ini penting tidak hanya bagi petani tetapi juga bagi masyarakat luas karena membantu menciptakan ekosistem pertanian yang lebih sehat dan stabil. Kemudian ada tantangan implementasi CSA. Yang pertama itu kendala. Kendalanya itu seperti akses teknologi yang terbatas, kemudian ada biaya investasi awal yang tinggi. Jadi untuk mengimplementasikan CSA ini juga tidak sepenuhnya gampang gitu ya. Tidak murah juga gitu. Mungkin biaya investasi awal itu tinggi, tapi untuk di kemudian hari gitu kita mungkin bisa mendapat keuntungan dari penerapan CSA tersebut gitu. Bisa mendapatkan hasil panen yang lebih maksimal, bisa mendapatkan tanaman kita itu lebih sehat gitu ya. Dan juga akses teknologi itu terbatas. Jadi maksudnya itu untuk di Indonesia saat ini itu tidak seperti di Jepang yang sudah menerapkan yang mayoritas pertanian di sana itu sudah menerapkan sistem CSA gitu, sudah mengimplementasikan sistem CSA. Jadi di Indonesia ini mungkin kekurangan untuk untuk akses teknologinya ya, terbatas gitu. Dan SGA di sini juga itu beberapa itu mengimpor teknologi-teknologi yang ada di luar sana gitu, seperti Korea dan Jepang contohnya. Jadi solusinya itu yang pertama itu pelatihan petani. Jadi pelatihan petani untuk penerapan atau mengimplementasikan CSA tersebut gitu. Terkhusus pada bidang teknologi pertaniannya dan juga pada budidaya tanamannya, agronominya gitu. Kemudian subsidi dari pemerintah untuk alat dan teknologi. Nah, ini yang penting nih. Jadi untuk penerapan dan mengimplementasikan CSA ini kita juga memerlukan biaya alat, teknologi, dan jika kita itu modal sendiri itu bakal sangat besar gitu. Jadi kemungkinan lama untuk mendapatkan untung atau mendapatkan balik modal dari biaya awal kita tadi gitu. Jadi kita itu perlu mengajukan proposal terhadap pemerintahan atau terhadap Kementerian Pertanian untuk menerapkan sistem ini atau mengimplementasikannya. Dan kemungkinan bakal ada kerjasama di situ, tapi yang penting kita bisa menerapkan apa yang kita mau gitu dan bisa memajukan pertanian di Indonesia gitu ya. Jadi mengimplementasikan CSA itu membutuhkan dukungan baik dari segi pelatihan maupun kebijakan untuk mengatasi hambatan awal begitu. Kemudian ada dukungan pemerintah dan lembaga. Jadi program dukungannya itu seperti subsidi alat pertanian, seperti irigasi tetes, penyediaan bibit unggul dan tahan iklim. Begitu. Jadi dengan pemerintah menyediakan hal-hal tadi itu juga bisa membantu kita atau para petani untuk mengimplementasikan atau menerapkan sistem CSA pada sektor pertaniannya. Kemudian kolaborasi. Jadi pemerintah itu bisa bekerja sama dengan lembaga riset dan universitas untuk mengenalkan penerapan atau mengimplementasikan CSA tersebut gitu. Bagaimana sih penerapannya, bagaimana sih cara kita melakukannya, dan apa saja sih yang dibutuhkan begitu. Jadi pemerintah juga harus bergerak begitu. Jangan hanya mengandalkan para petani yang ada saat ini yang sudah tua ya, mohon maaf begitu. Jadi pemerintah itu juga harus bisa bekerja sama dengan lembaga riset dan univ-univ ternama gitulah untuk memajukan pertanian di Indonesia ini. Jadi pemerintah itu memiliki peran besar untuk memastikan keberhasilan penerapan CSA melalui program dan dukungan kebijakan gitu. Jadi rekomendasi untuk petani itu ada yang pertama ikut pelatihan tentang praktik CSA. Jadi petani itu bisalah mendapatkan ilmu tentang praktik CSA, tentang bagaimana sih penerapan CSA, bagaimana sih mengimplementasikan CSA ini gitu ya. Dan para petani itu juga harus bisa menggunakan teknologi sederhana seperti contohnya aja mulsa organik gitu. Jadi petani itu harus bisa juga untuk menerapkan atau menggunakan teknologi tersebut
dan fokus pada pemanfaatan pupuk organik dan titik hemat air. Jadi untuk menerapkan hal ini gitu ya, itu baiknya kita itu bisa menggunakan pupuk organik dan teknik hemat air gitu ya. Untuk penjelasan, rekomendasi ini memberikan langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan petani untuk mulai menerapkan CSA. Jadi kesimpulannya itu, CSA adalah pendekatan efektif untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Kemudian teknologi, pelatihan, dan kebijakan adalah kunci keberhasilannya. Kesimpulan ini merangkum semua poin penting dan memberikan penekanan pada pentingnya kolaborasi antara petani, pemerintah, dan lembaga. Dan saya ingin menjelaskan sekali lagi, untuk penerapan climate smart agriculture ini itu seperti upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan pangan begitu ya. Dan tujuan dari CSA ini itu untuk menjaga kualitas air, tanah, serta meningkatkan pendapatan petani begitu. Jadi penerapan ini tuh penting ya untuk pertanian, karena di CSA ini kita bisa menjaga kualitas tanah, menjaga kualitas air agar tetap bersih untuk tanaman ya. Sebenarnya tidak perlu bersih-bersih banget, karena sebenarnya itu yang pertama itu yang penting tanah subur, tanah lembab itu sudah cukup untuk tanaman begitu. Dan juga CSA ini bisa meningkatkan pendapatan petani gitu, menguntungkan petani. Jadi ya mungkin biaya awal yang sudah kita bahas tadi ya itu, kita di sini ngobrol-ngobrol dikit ya. Jadi CSA itu yang udah kita bahas tadi itu memang penerapan CSA di awal itu membutuhkan biaya yang lumayan ya untuk di awalnya, tapi untuk kemudiannya itu bisa meningkatkan pendapatan petani gitu. Jadi bisa mendapatkan keuntungan yang besar karena tidak ada kerugian karena tanaman-tanaman tomat tersebut itu kemungkinan besar berbuah besar dan juga sehat, yang pasti sehat dan tidak ada yang busuk kemungkinan besar. Jadi dengan itu pendapat petani itu bisa lebih improve lebih banyak ya. Kemudian CSA ini mengadopsi teknologi dan praktik pertanian yang berkelanjutan, termasuk kearifan lokal petani. Jadi contohnya itu seperti jika di Indonesia itu ada contoh penerapan CSA atau praktik CSA itu seperti menggunakan teknologi hemat air, seperti contohnya sistem irigasi intermittent, kemudian irigasi tetes, kemudian apalagi itu ya, banyak jenis irigasi ya, jenis penyiraman tanaman gitu. Kemudian ada menggunakan perangkat uji tanah untuk menentukan pemupukan yang tepat. Jadi mereka tuh memiliki perangkat uji tanah untuk bisa menentukan pupuk apa sih yang tepat dan kapan gitu harus diberikan pupuk tersebut gitu ya. Kemudian menggunakan varietas unggul yang tahan terhadap cekaman dan rendah emisi gitu. Kemudian ada menggunakan bahan organik untuk membuat pupuk organik. Jadi kenapa di sini sangat-sangat ditekankan dari tadi saya bilang pupuk organik, menggunakan pupuk organik gitu. Karena pupuk organik itu bagus dibanding pupuk anorganik ya. Sudah saya jelaskan tadi di awal ya, perbedaan pupuk organik dan anorganik gitu. Dan menggunakan kalender tanam untuk menentukan waktu tanam gitu. Dan juga sistem CSA ini bisa membantu atau mengendalikan organisme pengganggu tanaman ya, tanaman terpadu OPT ya. Nah, kemudian ada CSA ini dapat diterapkan pada berbagai komoditas pertanian seperti padi, sayuran, palawija, buah-buahan, tanaman hias, dan empon-empon. Banyak CSA ini bisa diterapkan di berbagai macam tanaman gitu. Yang penting kitanya aja yang mau ya. Kitanya mau, biaya ada dukungan dari pemerintah. Kemungkinan jika tidak ada dukungan dari pemerintah, yang penting punya modal begitu. Kemudian
Bank Dunia itu juga mengakui keberhasilan Indonesia dalam menerapkan CSA di 10 provinsi, khususnya daerah irigasi dan rawa. Jadi CSA ini dirancang untuk menjawab 3 masalah utama seperti produktivitas rendah, terus kerentanan petani terhadap perubahan iklim, dan kontribusi petani terhadap emisi gas rumah kaca, begitu ya. Jadi CSA ini tadi yang sudah saya jelaskan, 3 pilar utama kenapa sih CSA itu dirancang gitu. Jadi ya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di awal tadi gitu ya. Jadi seperti produktivitas rendah. Jadi jika produktivitas rendah pada tanaman itu, kita bisa menggunakan sistem CSA ini agar produktivitas itu bisa meningkat dan lebih efisien gitu ya pada tanaman tomat tersebut begitu. Kemudian ada kontribusi pertanian terhadap emisi gas rumah kaca. Ya, emisi gas rumah kaca begitu. Kerentanan petani terhadap perubahan iklim. Jadi dengan menggunakannya CSA ini tidak perlu lagi khawatir atas perubahan iklim, karena dengan kita menggunakan sistem ini dan kita menggunakan varietas unggul ketahanan yang lebih bagus begitu, itu bisa caranya ya bisa mengurangi efek dari perubahan iklim tersebut begitu. Dan metode ini juga berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang, tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga menjaga ekosistem. Ya begitu. Jadi selain sistem CSA ini meningkatkan hasil panen dan lebih efisien gitu ya, ini juga menjaga ekosistem gitu. Jadi ekosistem di sekitar itu tidak rusak, tidak hilang gitu ya, tidak ya seperti itulah. Kemudian kenapa sih CSA itu penting untuk budidaya tomat gitu ya? Karena tomat itu salah satu tanaman hortikultura dengan nilai ekonomi tinggi, tapi stabilitas produksinya itu sangat penting gitu ya, terutama bagi petani kecil, karena karena itu tadi ya. Dan dengan CSA ini petani itu bisa menghadapi perubahan cuaca seperti musim kering lebih panjang atau curah hujan berlebihan yang merusak tanaman gitu. Jadi dengan menerapkannya CSA ini itu petani bisa menghadapi perubahan-perubahan cuaca yang tadi itu gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi terhadap perubahan cuaca yang akan terjadi, karena ketahanan dari tanaman tersebut itu mungkin sudah meningkat karena kita menggunakan varietas unggul tanaman tomat gitu ya. Begitu. Kemudian untuk siklus hidup hama itu seperti lalat, buah, dan kutut kebul menjadi lebih pendek. Jadi sehingga populasi meningkat dan menambah tekanan pada tanaman tomat gitu. Ini tadi dampak perubahan iklim pada budidaya tanaman tomat. Jadi jika jika kita tidak menggunakan sistem CSA ini, kita bisa mengalami dampak perubahan iklim pada budidaya tomat itu seperti populasi dari lalat buah dan kutu kebul itu meningkat dan menambah tekanan pada tanaman tomat. Jadi apa sih pentingnya kita menerapkan CSA? Apa sih pentingnya CSA gitu kan? Nah itu ya ini salah satunya gitu. Karena atau supaya kita itu bisa menurunkan atau mengurangi tekanan pada tanaman tomat begitu. Jadi begitu. Jadi kenapa sih CSA itu penting? Ya tadi itu karena CSA itu sangat-sangat membantu untuk produktivitas tanaman gitu ya. Apalagi untuk tanaman tomat yang notabene itu tidak sekuat tanaman pada umumnya ya. Karena buahnya aja itu cepat busuk gitu. Kena hama dikit tuh buahnya cepat busuk. Gitu. Jadi kenapa itu penting penerapan CSA pada sektor pertanian gitu ya. Kemudian studi kasus penerapan CSA ini sih ya tadi itu ya sudah saya jelaskan, ada data empiris. Itu penting untuk menunjukkan keberhasilan CSA. Sebagai contoh, di sebuah desa di India itu penerapan irigasi tetes meningkatkan hasil tomat sebesar 25%. Jadi dengan penerapan CSA ini
Di India sana itu hasil tomat yang tadinya itu mungkin dalam 75% ya, 75% kini meningkat menjadi 100%. Karena apa? Karena ada peningkatan hasil tomat sebesar 25%. Begitu. Karena menggunakan irigasi tetes dari penerapan CSA ini gitu ya. Jadi kenapa di Indonesia ini menurut saya ini perlu diterapkannya sistem atau pengimplementasian CSA, karena yaitu tadi supaya pertanian di Indonesia ini lebih maju dan juga produktivitasnya itu lebih meningkat dan para petani lebih mendapatkan keuntungan, karena dengan penerapan CSA ini kita itu bisa mengendalikan yang namanya kebutuhan dari tanaman, kita itu bisa mengendalikan hama atau organisme pengganggu tanaman ya. Jadi begitu, kita lebih bisa mengefisiensi waktu, menghemat air, mengurangi biaya. Jadi banyak manfaatnya gitu ya dari pengimplementasian CSA ini gitu. Seperti irigasi tetes tadi itu ya, metode penyiramannya itu yang menyalurkan air langsung ke akar tanaman secara perlahan. Jadi tidak seperti kita jika kita melakukan secara manual ya. Kalau kita secara manual kan kita siram yang hanya berefek mungkin sebentar ya. Sedangkan jika irigasi tetes ini secara perlahan namun berkelanjutan begitu. Jadi tetap menjaga kualitas tanah itu tetap lembab, kemudian tetap menjaga kesegaran dari tanaman tersebut begitu ya. Dan juga harus dikombinasikan dengan mulsa untuk mempertahankan kelembapan tanah yang pasti ya. Karena jika tidak kita kombinasikan dengan mulsa itu itu tanah bisa terpapar sinar matahari dan menjadi kering karena irigasi tetes itu menyalurkan air itu secara perlahan, tidak langsung seperti disiram air pada umumnya begitu ya. Kemudian pengelolaan tanah secara berkelanjutan. Jadi seperti penggunaan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan tanah. Karena pupuk organik itu bagus itu bahannya, karena dia dari bahan pupuk kandang, kotoran hewan, kemudian dari daun-daunan, mungkin dari tanaman ya. Dan juga penerapan sistem olah tanah itu minimal untuk menjaga struktur tanah.